negara dan eh, jenis-jenis geografinya itu kan istilahnya wawasan baru bagi anak-anak. Jadi ini menjadi tantangan yang berikutnya. Kemudian dengan kondisi yang seperti tadi, kemampuan literasinya memang masih belum begitu bagus. Yang kedua, materinya cukup luas. Nah, ini menjadikan di pembelajaran IPAS itu pesan anak-anak saya itu peserta didiknya itu mesti merasa kurang berminat dalam belajar, antusiasnya itu kurang. Nah, itu terlihat dari di kelas pembelajaran di sebelumnya ya. Satu, kurang fokus, kurang antusias seperti itu. Nah, ketika belajar itu yang ditanya kapan istirahatnya gitu, kapan istirahatnya, lihat jam terus gitu, jadi kurang fokus. Nah, karenanya diperlukan sebuah strategi agar ya tujuannya untuk perbaikan praktik pembelajaran ya. Hasil akhirnya nanti bisa meningkatkan hasil belajar. Nah, kemudian aset yang perlu dimanfaatkan dalam kegiatan praktik baik ini atau pemanfaatan TIK adaptif dalam pembelajaran IPAS itu yang pertama ada aset manusia. Aset manusia yaitu di saya sendiri sebagai guru di kelas 6 perlu dimanfaatkan dengan maksimal. Bentuk manfaatannya yaitu dengan memakai strategi pembelajaran dan media pembelajaran agar pembelajaran IPAS itu bisa maksimal. Yang kedua, aset manusianya berupa dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah perlu mendukung, artinya mengizinkan penggunaan istilahnya pelaksanaan ini, praktik-praktik ini. Yang ketiga, aset manusia yang ketiga itu dari asetnya dari peserta didik sendiri. Nah, mengapa ini saya jadikan aset? Ya karena jumlah peserta didik saya itu anak-anaknya itu sebanyak 22 dan 14-nya itu laki-laki, yang 9 itu perempuan. Nah, Bapak Ibu merasakan sendiri ya, kalau 8 sorry. Jadi kalau anak-anaknya di kelas itu banyak yang laki-laki, itu diajak fokus serius itu agak susah gitu ya. Nah, itu menjadi di tantangan di IPAS itu kayak gitu. Jadi lebih banyak kinetiknya. Sesuai dengan gaya belajar yang kita diagnosis melalui platform Aku Pintar. Jadi lebih banyak geraknya gitu. Nah, maka dari itu ini dengan kondisi anak seperti itu kita perlu manfaatkan menciptakan strategi yang mendukung gaya belajarnya anak. Kemudian aset yang kedua itu aset fisik. Aset fisik yang perlu dimanfaatkan yaitu yang pertama ada laptop, penggunaan perangkat TIK. Di sekolah kami lumayan untuk laptopnya, ada sekitar 10 laptop yang bisa digunakan. Ya, kemudian ada LCD yang di kelas juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, khusus di praktek baik ini yang saya manfaatkan itu hanya laptop ya. Jadi saya tidak bekerja sama dengan orang tua karena saya sudah menanyakan ke anak-anak siapa yang punya HP. Nah, di tempat kami itu hanya 50% yang punya HP. Jadi masih kurang. Kalau ditambah dengan laptop sekolah pun kan juga kurang. Maka dari itu yang kami manfaatkan yaitu laptop yang ada di sekolahan saja. Sehingga kegiatannya, pemanfaatannya nanti nyambung di strategi nanti ya, itu di secara berkelompok. Kemudian untuk aset lingkungan ini saya masukkan karena di dalam praktek pembelajaran saya itu ada mencakup gaya belajar yang kinestetik tadi, yaitu menempelkan, mengeksplorasi di lingkungan, mencari tulisan-tulisan yang sudah saya sebar nanti di halaman, kemudian dicari oleh anak-anak. Oke. Kemudian untuk jenis media dan alasannya, penggunaan TIK adaptif yang kami gunakan ada 4. Itu yang pertama ada Canva. Canva ini alasannya saya gunakan untuk menampilkan infografis yang menarik. Selain itu juga saya gunakan untuk kegiatan persepsi. Kemudian YouTube, alasannya untuk menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk audio visual. Kemudian ada Wordwall, ini dapat menampilkan berbagai bentuk kuis dengan menarik. Ini tujuannya nanti untuk kegiatan berkelompok. Kemudian yang terakhir adalah Quizzes untuk
gamifikasi. Nah, dengan gamifikasi ini kan memancing adrenalin atau antusias dari peserta didik juga. Selanjutnya untuk tujuan pemanfaatan TIK yang ada ini saya tetapkan dua, yaitu untuk meningkatkan minat belajarnya dulu agar bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, harapannya dengan semangat dan antusias dalam pembelajaran nanti bisa meningkatkan hasil belajar di mata pelajaran IPA ini khususnya. Nah, selanjutnya strategi yang kami gunakan itu ada dua, yaitu pemanfaatan TIK secara klasikal. Artinya itu dengan media pembelajaran yang kami tampilkan secara di layar di depan kelas sehingga peserta didik bisa menyaksikan secara klasikal. Nah, media yang kami tampilkan tadi berupa Canva, kemudian yang kedua dari media YouTube kami tampilkan di depan kelas sehingga bisa kami dibahas secara klasikal. Kemudian yang kedua, pemanfaatan TIK-nya secara berkelompok. Nah, kegiatan berkelompok ini dengan memanfaatkan laptop yang ada. Jadi totalnya karena 22 ya, kami jadi dengan laptop yang ada itu ada 6. Jadi tidak semua laptop bisa digunakan karena memang untuk 10 laptop itu sambil digunakan oleh guru yang lain untuk kegiatan belajar juga. Jadi yang tersedia saat itu ada 6, kami bagi menjadi 6 kelompok seperti itu. Nah, kemudian untuk tantangan yang dihadapi, tantangan dalam praktik baik ini, yang pertama yaitu perlunya persiapan yang matang. Ya, karena perlu mengkondisikan sarprasnya, peserta didiknya, ataupun lingkungannya juga. Dan yang kedua yaitu peserta didik belum terbiasa menggunakan TIK dalam pembelajaran. Artinya maksudnya dalam pengoperasian laptopnya. Nah, kalau kita sadari bahwa peserta didik itu anak-anak itu kalau pegang HP itu memang sudah familiar. Karena di rumah juga pegang itu. Nah, tetapi untuk laptop ini peserta didik kan tuh anak-anak belum terbiasa. Bahkan untuk pegang atau mengarahkan touchpad-nya itu kan juga masih belum mahir, belum lihai gitu. Nah, ini menjadi tantangan sendiri karena dengan istilahnya belum terbiasa tadi, otomatis nanti pengoperasiannya juga lebih lama gitu ya, lebih lama dari yang dilakukan. Nah, itu nyambung dengan pengelolaan waktu. Nah, kami khawatirkan tantangannya itu dengan kurang terbiasa tadi, kemampuan mengoperasikannya masih belum, itu nanti di pengelolaan waktunya kami khawatirkan melebihi dari alokasi waktu yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan perangkat TIK. Nah, kebetulan di saat hari itu tadi seperti yang saya sampaikan ada 6 laptop yang tersedia. Kemudian aksi yang kami lakukan yang pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran terlebih dahulu yang sudah saya lakukan dan Bapak Ibu juga lakukan di IN pertama. Kemudian yaitu dengan pemanfaatan media Canva dalam kegiatan persepsi. Di kegiatan persepsi ini saya menampilkan kuis tapi dalam bentuk Canva ya, tapi bisa kita bahas secara klasikal. Nah, kemudian di media YouTube dan Canva pada kegiatan inti. Nah, ini untuk menampilkan konten belajarannya atau materi pembelajarannya berupa media audio visual. Kemudian yang berikutnya itu pemanfaatan media word wall dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, ini saya saya manfaatkan ke word wall itu karena berdasarkan masukan dari Bapak Ibu semua di IN pertama, yaitu ada kegiatan yang intinya menempelkan antara deskripsi dengan gambar tentang bentang alam gitu. Di awal dulu saya merencanakannya dengan cara dicetak kemudian ditempelkan. Nah, ini saya alihkan ke media word wall sehingga bisa dilaksanakan secara digital. Kemudian yang berikutnya ada pemanfaatan media khusus dalam kegiatan asesmen. Ya, ini untuk asesmen di akhir pembelajaran dengan kegiatannya secara berkelompok ya. Dan yang terakhir langkah-langkahnya dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Nah, ini sekilas untuk dokumentasinya kegiatan penggunaan Canva saat kegiatan persepsi. Di sana ada kuisnya, kemudian ada gambarnya untuk menggali di materi sebelumnya. Kemudian ini untuk penggunaan YouTube. Ya, berikutnya ini untuk penggunaan media word wall-nya. Jadi ini kegiatannya berkelompok, masing-masing kelompok untuk mendiskusikannya. Nah, dan terakhir ini adalah kuisisnya penggunaannya juga secara berkelompok juga. Jadi peringkatnya atau hasilnya ini dimulai dari kegiatan berkelompok. Kemudian untuk responnya bagaimana tanggapan dari peserta didik?
Jadi untuk mengetahui respon saya gunakan dua hal. Yang pertama melalui observasi ya dari saya atau dari pengamatan saya. Ternyata melalui pengamatan saya anak-anak itu lebih antusias, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, terutama saat kegiatan berkelompok tadi. Karena berkelompok kalau sudah selesai pertama menyelesaikan, dia akan yang pertama kan punya semangat untuk yang menyelesaikan ya. Terus kemudian yang kedua berdasarkan refleksi dari saya didik, yaitu merasa senang seperti kebanyakan dari teman-teman juga. Dan kemudian menyampaikan juga agar pembelajaran berikutnya itu menggunakan TIK juga. Kemudian untuk hasil dan dampaknya, hasil yang kami dapatkan itu yaitu pembelajaran diikuti dengan antusias oleh peserta didik mulai dari kegiatan berdua inti sampai dengan penutupnya. Kemudian dampak yang terlihat tadi seperti tadi ya, antusias pembelajaran, dan yang terlihat di akhir itu di sini kan di awal tadi saya menampilkan tentang hasil pembelajaran IPAS yang masih rendah di materi itu sebelumnya. Nah, melalui di saat pembelajaran TIK ini tadi hasil belajarnya itu didapatkan hasil dengan nilai rata-rata 76. Jadi ada peningkatan rata-ratanya gitu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan mengapa ini bisa berhasil, yaitu perencanaan yang matang. Yang kedua, ketersediaan sarana prasarana pendukung seperti adanya laptop dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk refleksinya, jadi penggunaan TIK adaptif ini membawa manfaat dalam kegiatan pembelajaran, memudahkan guru, juga memudahkan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya. Nah, yang menjadi catatan saya dalam praktik baik ini, yaitu kegiatan saya itu pemanfaatan TIK-nya masih berkelompok. Jadi masih ada kelemahannya. Kelemahannya itu kegiatan berkelompok sehingga partisipasinya kan belum maksimal sebagaimana yang dilakukan secara individual. Nah, itu berkorelasi nanti dengan hasilnya juga, hasil belajarnya itu juga skornya skor kelompok. Jadi belum menggambarkan secara tepat untuk hasilnya. Nah, demikian. Oh ya, tidak lanjutnya untuk kedepannya saya berencana untuk melaksanakan manfaat TIK secara individual sehingga bisa maksimal baik hasilnya ataupun pelaksanaan pembelajarannya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan terkait praktik pembelajaran, praktik baik pembelajaran yang sudah kami lakukan. Monggo kami persilakan dari Bapak Ibu.